Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar di tematika subtema 1, yaitu penemu yang mengubah dunia. Pada pembelajaran yang keempat, melanjutkan yang ketiga kemarin. Kalian sudah mengenal siapa? Ayo, masih ingat James Naismith? Kalian juga sudah mengenal Michael Faraday. Nah, pada pertemuan kali ini tokoh yang mengubah dunia siapa yang akan kalian pelajari? Yuk kita pelajari, dan sebelumnya marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Thomas Alva Edison, yaitu sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap ya. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh siapa anak-anak? Oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan ya pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Diajar maksudnya itu diajari ya, bukan dihajar. Diajari. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861 ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya yaitu Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun ya, serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, bertanggal 21 Oktober 1879 lahirlah lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas memberikan hal yang baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerah merupakan hal yang perlu kita contoh ya. Ya, itu sebabnya beliau mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Dari bacaan yang telah kamu baca, identifikasikan informasi pada teks eksplanasi di atas. Tulislah informasi pada diagram grafik berikut ini. Di sini nampak seperti yang kemarin ya, paragraf 1 sampai paragraf 4. Topik masalahnya, deret penjelas, dan kesimpulan. Di sini sudah Ibu kasih penjelasan ya, mulai dari paragraf 1 tentang topik masalahnya, deret penjelasnya apa. Di sini paragraf 3 juga deret penjelas. Paragraf 4-nya berupa kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Anak-anak, dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari ya, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut ini. Nih, bacalah bacaan lampu belajar hadiah dari ayah. Kalau zaman dulu susah ya, mau belajar itu pakai lampu minyak, itu nyalanya itu redup sekali, nggak seperti sekarang ini. Coba kalian baca bacaan ini. Jika kalian ingin membaca pada slide ini, bisa kalian pause supaya videonya berhenti, ataupun kalian bisa membaca pada buku tematik kalian. Silahkan dibuka buku tema 3 subtema 1 di pembelajaran yang keempat untuk kelas 6 sekolah dasar. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Apa hak yang didapatkan Siti? Apa hak yang didapatkan adik Siti? Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab?
Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Apa manfaat ketika menggunakan hak dengan tanggung jawab? Lalu amatilah benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Misalkan sandal, sepatu, tas, buku, dan lain-lain. Biasanya itu suka kalau menaruh sandal atau sepatu itu suka taruh sembarangan ya, tidak pada tempatnya itu. Ataupun menaruh baju itu mungkin cuma sekedar ditaruh, tidak dirapikan. Nah, itu sebaiknya bagaimana kamu menggunakan tanggung jawabmu dari hak yang telah kamu terima. Dari kegiatan tadi, apa yang kamu simpulkan? Apakah kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab? Misalnya baju kotor ditaruh di tempat baju kotor, jangan dicampur dengan baju yang bersih. Rak sepatu itu isinya sepatu, bukan ditaruh sembarangan ya. Jadi sepatunya ditaruh di raknya, jangan ditaruh sembarangan. Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Manfaatnya apa ya? Mungkin manfaatnya jika kamu mau mencari sesuatu itu kalau pada tempatnya itu akan mudah ditemukan. Sepatu berantakan sekali taruhnya, mungkin melepasnya itu sembarangan, jadi kalau mau mencari lagi kesulitan ya. Kalau ditaruh pada tempatnya ya enak, nanti kalau mau mencari ya bisa. Apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Nah, di sini dari pertanyaan tadi, apakah hak yang didapat Siti dan seterusnya, di sini sudah ada contoh jawabannya. Bisa kalian gunakan untuk mencocokkan dengan jawaban yang sudah kalian kerjakan. Dan ini contoh benda-benda yang kalian terima: sandal, sepatu, tas, buku tulis, tempat tidur. Bagaimana kamu menggunakannya? Digunakan kapan saja? Bagaimana kamu merawatnya? Apakah kamu sudah bertanggung jawab? Manfaatnya apa kalau sudah bertanggung jawab? Nah, di sini juga dari pertanyaan tadi, apakah manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Juga sudah ada contoh jawabannya, bisa kalian baca, silahkan dibaca. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh soal, bisa kalian gunakan untuk mengasah kemampuan kalian. Silahkan dibaca dan dicari jawaban yang benar. Jika kalian mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada orang tua, guru, ataupun bisa bertanya kepada ibu di sini dengan cara meninggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah apa yang menjadi masalah kalian akan ibu bantu menjawabnya ya. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar di tematika subtema 1, yaitu penemu yang mengubah dunia. Pada pembelajaran yang keempat, melanjutkan yang ketiga kemarin. Kalian sudah mengenal siapa? Ayo, masih ingat James Naismith? Kalian juga sudah mengenal Michael Faraday. Nah, pada pertemuan kali ini tokoh yang mengubah dunia siapa yang akan kalian pelajari? Yuk kita pelajari, dan sebelumnya marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Thomas Alva Edison, yaitu sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu
hidup tanpa penerangan. Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap ya. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh siapa Nana? Oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan ya pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Diajar maksudnya itu diajari ya, bukan dihajar. Diajari. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya yaitu Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun ya, serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahirlah lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas memberikan hal yang baru bagi dunia. Rasa ingin tahu yang tinggi dan sikap pantang menyerah merupakan hal yang perlu kita contoh ya. Ya, itu sebabnya beliau mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Dari bacaan yang telah kamu baca, identifikasikan informasi pada teks eksplanasi di atas. Tulislah informasi pada diagram grafik berikut ini. Di sini nampak seperti yang kemarin ya, paragraf 1 sampai paragraf 4, topik masalahnya, deret penjelas, dan kesimpulan. Di sini sudah Ibu kasih penjelasan ya, mulai dari paragraf 1 tentang topik masalahnya, deret penjelasnya apa. Di sini paragraf 3 juga deret penjelas. Paragraf 4-nya berupa kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Anak-anak, dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari ya, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut ini. Nih, bacalah bacaan lampu belajar hadiah dari ayah. Kalau zaman dulu susah ya, mau belajar itu pakai lampu minyak itu nyalanya itu redup sekali, nggak seperti sekarang ini. Coba kalian baca bacaan ini. Jika kalian ingin membaca pada slide ini, bisa kalian pause supaya videonya berhenti, ataupun kalian bisa membaca pada buku tematik kalian. Silahkan dibuka buku tema 3 subtema 1 di pembelajaran yang keempat untuk kelas 6 sekolah dasar. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Apa hak yang didapatkan Siti? Apa hak yang didapatkan adik Siti? Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Apa manfaat ketika menggunakan hak dengan tanggung jawab? Lalu amatilah benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Misalkan sandal, sepatu, tas, buku, dan lain-lain. Biasanya itu suka kalau menaruh sandal atau sepatu itu suka taruh sembarangan ya, tidak pada tempatnya itu. Ataupun menaruh baju itu mungkin cuma sekedar ditaruh, tidak dirapikan. Nah, itu sebaiknya bagaimana kamu menggunakan tanggung jawabmu dari hak yang telah kamu terima. Dari kegiatan tadi, apa yang kamu simpulkan? Apakah kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab? Misalnya baju kotor ditaruh di tempat baju kotor, jangan dicampur dengan baju yang bersih. Rak sepatu itu isinya sepatu, bukan ditaruh sembarangan ya. Jadi sepatunya ditaruh di raknya, jangan ditaruh sembarangan.
Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Manfaatnya apa ya? Mungkin manfaatnya jika kamu mau mencari sesuatu itu kalau pada tempatnya itu akan mudah ditemukan. Sepatu berantakan sekali taruhnya, mungkin melepasnya itu sembarangan, jadi kalau mau mencari lagi kesulitan ya. Kalau ditaruh pada tempatnya ya enak, nanti kalau mau mencari ya bisa. Apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Nah, di sini dari pertanyaan tadi, apakah hak yang didapat Siti dan seterusnya, di sini sudah ada contoh jawabannya. Bisa kalian gunakan untuk mencocokkan dengan jawaban yang sudah kalian kerjakan. Dan ini contoh benda-benda yang kalian terima: sandal, sepatu, tas, buku tulis, tempat tidur. Bagaimana kamu menggunakannya? Digunakan kapan saja? Bagaimana kamu merawatnya? Apakah kamu sudah bertanggung jawab? Manfaatnya apa kalau sudah bertanggung jawab? Nah, di sini juga dari pertanyaan tadi, apakah manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Juga sudah ada contoh jawabannya, bisa kalian baca, silahkan dibaca. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh soal, bisa kalian gunakan untuk mengasah kemampuan kalian. Silahkan dibaca dan dicari jawaban yang benar. Jika kalian mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada orang tua, guru, ataupun bisa bertanya kepada ibu di sini dengan cara meninggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah apa yang menjadi masalah kalian akan ibu bantu menjawabnya ya. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.